Francesco Flacci seharusnya bisa lebih lama bertahan di Sampdoria. Ia sudah bergabung sejak 1999 dan bermain di hampir semua pertandingan. Bahkan ia ditunjuk sebagai kapten. Pada 28 Januari 2007, ia bertanding menghadapi Inter Milan. Dalam tes acak, urinnya dites dan ternyata mengandung kokain. Ia pun langsung dilarang beraktivitas di sepak bola selama 2 tahun. Kontraknya dengan Sampdoria pun otomatis putus. Aku kehilangan segalanya di momen itu, kata Flacci kepada BBC. Aku adalah idola di Genoa, kota tempat Sampdoria bermarkas. Aku mengawali tahun dengan 2 gol dan aku baru dipanggil timnas. Flacci dan kontroversi. Flacci memang suka bikin kontroversi, soalnya sebelum urinnya yang mengandung kokain, setahun sebelumnya ia dituduh terlibat pengaturan skor. Ia ketahuan karena teleponnya disadap, karena itu ia dilarang bermain selama 2 bulan. Akan tetapi, Flacci tak mengakuinya dan tak menerima larangan itu. Flacci awalnya dianggap sebagai pemain nomor 10 Italia paling berbakat dalam generasinya. Bagaimana tidak? Ia sukses mencetak 110 gol buat Sampdoria dan menjadikannya top scorer ketiga dalam sejarah klub di belakang Roberto Mancini dan Gianluca Vialli. Angka ini jelas mungkin bertambah kalau ia tak gagal dalam tes obat-obatan terlarang pada 2007. Setelah menjalani hukuman 2 tahun, Flacci kemudian bergabung dengan tim Serie B, yakni Brescia dan Empoli. Sayangnya, ia mengakui kalau secara mental ia merupakan bukan Flacci yang dulu lagi. Sial bagi Flacci karena pada Desember 2009, ia dites dan positif kokain lagi. Karena dianggap mengulangi perbuatan tersebut, Flacci mendapat hukuman 12 tahun. Sekaligus mengakhiri karir sepak bolanya. Kalau menghitung usia, Flacci jelas tak akan kembali ke level teratas karena usianya sudah 46 tahun saat ia bebas. Tanpa diduga, ia sudah siap untuk kembali ke sepak bola. Saat dilarang bertanding, Flacci secara tidak resmi melatih tim lokal, Bagno Aripoli. Ia berhasil membawa Ripoli memenangkan trofi. Dia juga melatih tim muda Signia 1914. Karena pandemi, ia melatih privat sekitar 50 anak-anak soal teknik sepak bola. Adalah Signa 1914 yang menjadi tempat comeback Flacci di usia 46 tahun pada Januari 2022. Ini diumumkan oleh rekan sekaligus presiden klubnya, Andrea Ballerini. Aku sangat senang karena tanggalnya sudah dekat. Semua diawali sebagai lelucon, tapi kemudian kami jadi lebih serius. Aku sudah membantu Signia 1914, membantu di sektor pemain muda, kata Flacci. Andrea mulai memprovokasiku. Kamu tak bisa bermain lagi. Kamu terlalu tua. Aku belum bermain sepak bola yang layak selama 12 tahun. Tapi aku adalah pria sepak bola dan aku hidup untuk emosi yang begitu aku rindukan. Flacci mengungkapkan kalau dia sudah mulai berlatih dan sensasinya sama seperti saat dulu ia masih bermain. Flacci bilang kalau paparan dan tekanannya berbeda, tapi sepak bola itu sangat dinamis. Aku tahu aku membuat kesalahan dan aku telah dihukum karenanya. Aku juga tahu aku tak secepat sebelumnya. Tapi aku bisa melakukan bagianku dan membantu anak-anak itu percaya pada diri mereka sendiri. Aku juga ingin mereka untuk mengerti betapa indahnya sepak bola itu. Sepak bola sempat membuat Flacci muak. Kembali berlatih dan ada kemungkinan untuk kembali bermain merupakan peluang bagi Flacci untuk merenungkan pilihan dalam hidup yang telah dia buat sebelumnya. Setelah aib seperti itu, Anda memikirkan segalanya, dari karir yang dibuang ke tempat sampah, citra publik Anda, rasa sakit yang Anda sebabkan buat keluarga Anda, orang-orang yang awalnya tak bereaksi dengan baik, tapi seiring berjalannya waktu, aku membuktikan bahwa aku mengerti kesalahanku dan bisa membangun kembali sebagian besar hubungan, terang Flacci. Awalnya menonton sepak bola bikin aku muak, tapi kemudian aku menggulung lengan baju dan perlahan bergerak lagi. Aku telah membuka 2 restoran di Florence dan aku menghabiskan waktu menyiapkan makanan. Sejak aku tahu aku akan kembali bermain, aku menerima banyak telepon dan pesan. Ini membuktikan masih banyak orang yang mencintaiku. Aku bukan korban. Aku membuat kesalahan dan aku tak ingin orang lain mengikuti jalan yang sama. Aku menerima banyak kritik positif dari kepelatihanku dan ini jadi bukti penting kalau dedikasiku diapresiasi dan para orang tua mempercayaiku. Terlalu mudah untuk menilai seseorang dari luar. Mereka yang mengenalku juga tahu bagaimana aku. Aku orang yang sama seperti aku 20-30 tahun yang lalu.
Aku tahu seseorang bisa membuat kesalahan dan jatuh, tapi seseorang juga bisa berdiri di atas kakinya. Hidup itu penuh dengan kejadian tak terduga. Apa yang aku inginkan adalah melakukan bagianku dan menunjukkan aku bisa memainkan peranku di sepak bola. Tutup Flaci.